Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Yang saya hormati, saya banggakan saudara saya, Bapak Kepala Kantor Kementerian ATR Agraria Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan dari Walhi selamat datang, dan rekan yang tergabung di kegiatan kita yang memang sudah berapa lama kita diskusikan, dan mudah-mudahan secepatnya segala urusan kita tuntas sehingga pengakuan terhadap kondisi dan keinginan masyarakat bisa terpenuhi. Bapak hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, kegiatan, kesempatan dapat hadir di muajah silaturahim, bertemu muka, berijtimah, bahkan berbahas masail. Saya harap itu diskusi-diskusi tentang kondisi keadaan wilayah kita di Desa Karangsedeman terhadap keadaan situasi kondisi tanah kita yang memang sudah cukup lama menjadi kehendak masyarakat yang secara regulasi mungkin pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa, maka hal-hal tersebut tentu didiskusikan jauh hari sebelumnya. Bumi, air yang ada di dalamnya adalah milik negara yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh rakyat. Lalu kemudian setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjadi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Maka proses-proses yang harus dilaksanakan ansih ini ada di agraria itu pun terus berjalan. Hanya saja persoalan sabar dan kondisi waktu yang tentu nanti lebih jauh mohon kiranya Bapak Kakanta untuk menjelaskan sejauh mana perjalanan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Lain sisi, tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Ini kita bicara dunia ini. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Maka pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan-persoalan yang ada pun ketika masyarakat ribut juga belum tuntas namanya, maka itu pun harus terselesaikan dengan baik dan bijak. Lebih jauh secara teknis nanti akan disampaikan banyak hal oleh Bapak Kepala Kantor Tanah dan diskusi-diskusi kecil untuk memuaskan rasa diri kita bersama agar nanti kita pulang juga enjoy. Dan seperti apa nanti mohon kiranya Bapak Kepala Kantor Tanah untuk menyampaikan sejelas-jelasnya. Terima kasih untuk sementara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, beliau masih sempatkan bisa menemui teman-teman Walhi, terus perwakilan dari masyarakat Karangsedeman dengan kondisi beliau yang sebenarnya masih kurang sehat, tapi tidak apa-apa demi kepentingan masyarakat yang diutamakan. Kami semua ini adalah pelayan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, sebelum saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang Tresno penanganan itu, saya minta perwakilan dulu untuk berbicara dulu apa yang disampaikan, nanti biar saya bisa menjelaskan semuanya. Silakan. Dari Walhi silakan. Satu orang saja. Ya. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Agung Agung Sinapura, Matur Tapiasi, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, yang kita hormati pula Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, singkatnya hadirin beserta audiens. Terima kasih Ibu Bupati telah menerima kami walaupun pelungguh dalam keadaan sungkan. Matur tapiasi yang mendalam, karena kami juga memberanikan diri untuk tetap sungkan ke pelungguh, karena sudah ada jadwal yang pelungguh berikan kepada kami, sehingga alhamdulillah kau dan balem saredaya niki melet ya seminang wajah ya Pak Bupati ya dan niki, sehingga beliau hadir juga, dan insya Allah Nabi pun pengandika dari Mami Bupati siap juga kami akan melaksanakan. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kakan tadi mengenai perjuangan kami dalam hal ini melalui Tora, ini memang sudah lama sekali yang rasakan perjalanannya, lebih-lebih dengan apa yang sudah disampaikan juga sama Bapak Kakang, termasuk juga Bapak Kanwil, termasuk juga Mami Bupati sendiri, tentang harapan-harapan yang memang secara langsung kami mendengar, khususnya di masyarakat Desa Karangsidemen, tentang bagaimana terhadap hak kelola kami yang betul-betul kami inginkan, bagaimana supaya bisa menjadi hak milik. Dasar daripada semua itu melalui Perpres 86 2018 dan Perpres 62 2023, jadi memberikan ruang kepada kami untuk bagaimana bisa kami nikmati yang namanya sertifikat hak milik atas lokasi di X Erpah yang luasnya 152 hektar itu yang menjadi garapan daripada 520 KK. Kemudian ada 30 hektar lagi, itu adalah wilayah konservasi, di mana wilayah tersebut adanya di sepadan sungai yang berbatasan langsung dengan Desa Lantan. Intisari yang Dewek akan sampaikan Ibu Bupati, karena kami juga pening kepala kami yang jadi depan ditanyakan terus oleh 520 anggota yang sedang menggarap, kapan dan kapan, bila mana apa yang sudah pelungguh juga bawas niki di lapangan, terus itu menjadi pertanyaan. Dan semua apa yang kami dapatkan, baik dalam hal audiensi kami dengan Kanta, kemudian Kanwil, lebih-lebih terakhir kemarin kami bertemu dengan staf ahli kementerian Pak Aryo Bimo, juga itu kemudian kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan yang ada di Desa Karangsidemen. Jadi yang kami akan tanyakan langsung pada Mami Bupati sama Pak Kakan hari ini adalah terkait tentang bagaimana masalah GTRA yang sudah ada dalam acuan itu juga, yang kemudian itu kan menurut BPN pusat adalah menjadi syarat mutlak juga untuk bagaimana tanah ini bisa diredistribusikan. Nah, sehingga kedatangan kami akan menanyakan hal tersebut, sehingga berikanlah kami jawaban yang pas dengan sejauh mana perjalanan, sejauh mana perkembangan. Kalau memang GTRA ini belum disampaikan semua dokumen yang ke Kanwil, tolong juga kami diberitahu Pak Kakan. Nah,
Jadi apa yang kami minta dan apa yang Pak akan jelaskan lebih baik melalui forum yang sangat baik ini secara transparansi. Kalau memang tidak pernah dikerjakan, itu juga bagi kami masyarakat yang di utara akan tetap bersabar, namun kami akan tetap menuntut kepada Pak Kakan sendiri tentang semuanya itu, karena apa yang menjadi laporan terhadap Pak Aryo Bimo tentu itu menjadi satu harapan terakhir bagi kami, sehingga masyarakat kami juga tidak bimbang, tidak ragu atas keputusan yang Pak Kakan sendiri akan putuskan. Itu saja barangkali dari kami. Sementara ini Pak Bupati, mohon maaf, kami semenjak Pelunggu memberikan kami jadwal tersebut, kami langsung menyampaikan salam takzim Pelunggu, sehingga 2 kali kami melakukan musyawarah, dan kedatangan kami pada hari ini ada 5 kawan-kawan kami yang akan menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka terkait tentang hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Ini kalau boleh saya sampaikan bahwa pertemuan dengan walhi, dengan perwakilan teman-teman dari Karasanuban ini sudah kesekian kalinya. Terakhir saya juga menjelaskan waktu datangnya Pak Aryo, staf khusus kami di Tua Kawah. Secara gemilang pun juga saya jelaskan, secara detail juga saya jelaskan. Tapi tidak apa, saya jelaskan lagi. Yang pertama, ini lahan tidak berstatus apa-apa. Artinya tidak ada kewenangan kami BPN untuk masuk dalam areal ini, karena yang masuk ini adalah ex pemilik dan masyarakat, di mana masyarakat itu di situ ada pemerintah desa, kades lah yang lebih paham. Ya, garis bawahi, tidak ada kewenangan BPN sama sekali, tidak ada, karena belum ada lahir haknya di atas tanah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apakah memang lahan ini masih digarap atau di apapun tadi bentuknya, silakan saja. Seperti biasa, jalan saja seperti biasa. Tidak larang. Siapa melarang? Kami BPN nggak ada, Bupati tidak ada. Silakan kuasai. Misalnya isinya itu ada pisang, ada durian, apapun bentuknya, silakan saja. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, rapat dihadiri oleh Pak Wakil Bupati pada saat itu di kementerian kami, waktu itu pada saatnya Pak Hadi dulu menteri kami. Itu dibahas juga tentang terselenggarakan ini. Ada 4 kepentingan yang sudah akomodir, ada 4. Ya, ada 4. Biar semua jelas. Yang pertama itu adalah Pemda sendiri. Yang kedua bank tanah. Terus yang ketiga itu adalah ex pemilik. Yang keempat adalah masyarakat. Sudah jelas di situ. 4 kepentingan ini harus diakomodir. Jelas, masyarakat. Ya. Kalau kami mengharapkan masyarakat harus lebih banyak. Sudah dengan penguasaan kemarin. Yang keempat, pada saat saya dilantik menjadi kepala kantor Lombok Tengah, ada laporan dan sebagainya terkait dengan ini yang pertama yang saya masuk. Skala prioritas saya untuk kita selesaikan urusan Karasanuban sama Lantan. Saya komunikasi dengan teman-teman PSI. Yang pertama PSI yang masuk. Yang PSI. Terus teman-teman walhi,
Terus kami koordinasi dengan pemerintah desa, kami turun melakukan pendataan inventarisasi kepemilikan di atas tanah itu. Siapa pemiliknya, berapa jumlahnya, berapa luas yang dikuasai, kami sudah lakukan itu. Sudah jelas. Padahal kami belum masuk ranah itu sebenarnya. Kami hanya sekedar memfasilitasi, membantu dalam hal ini masyarakat. Yang kelima, Bapak semuanya, hasil ini kami lanjutkan ke namanya tim gugus tugas reforma agraria GTRA. Ada GTRA kabupaten, ada GTRA provinsi, dan pada akhirnya nanti adalah kebijakan keputusan itu adalah di kementerian. Di kementerian. Dari 4 kepentingan ini kami sudah akomodir, kami sudah melaporkan semuanya. Nah, tanggal 19 Maret kemarin di sini kami rapat tim GTRA tanggal 19 Maret itu jam 1 di sini hadir semuanya, dari teman-teman APH hadir semuanya, instansi Pak Kadis terkait hadir juga. Pada saat itu beliau ada tugas di Jakarta, yang menghadiri, yang memimpin langsung itu adalah Wakil Bupati. Karena Wakil Bupati pun juga ikut kemarin waktu rapat dengan Pak Menteri Pak Hadi. Beliau menjelaskan pada saat kemarin. Terus Pak Camat hadir, Kepala Desa 2 ini juga hadir, Karangsedeman dan Lantan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Kades juga sudah ngomong kepada kami semuanya. Di forum, Pak Kades mengedepankan untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan apapun. Maka saya bilang kemarin di forum itu, satu, saya minta tanggalkan semua kepentingan di atas tanah itu, tidak boleh kepentingan. Ketika ada kepentingan di atas tanah itu, pasti akan beda jalurnya, tidak akan mulus, saya yakin. Kalau ada kepentingan di situ, kalau murni untuk masyarakat, kita bantu untuk masyarakat berdasarkan real penguasaan. Tapi kalau ada kepentingan itu, selesai urusan. Pasti ada hal-hal, pasti ada sesuatu masalahnya. Padahal tim ini sudah bekerja, Bapak semuanya, sudah bekerja. Nah, hasil kemarin tim GTRA Kabupaten, saya sudah buatkan rumusan. Dan ini saya sudah lapor ke Pak Kamil. Kemarin saya tanya Pak Kabit Penataan selaku yang membidangi masalah ini, beliau sebenarnya sudah lakukan koordinasi dengan Pemprov itu sebenarnya tanggal 14 kemarin, tetapi karena ada kegiatan mundurlah mungkin sekitar tanggal 24 atau tanggal 26 bulan ini. Tim GTRA Provinsi yang melakukan rapat, acuannya itu adalah hasil rapat kami di tim GTRA Kabupaten. Artinya apa? Kami sudah memperjuangkan ini semuanya. Pak Bupati pun juga sudah tetap kami koordinasi dengan beliau. Apapun saya tidak bisa lepas dari beliau. Nah, ini sudah kami selesai rapat, dan ini laporan kami sudah kirim ke provinsi. Dan tinggal tunggu saja bagaimana rapat di tim GTRA Provinsi. Jadi sabar saja. Jangan kira kami tidak bekerja, kami bekerja koordinasi. Apapun kami laporkan satu-satu kepada warga, kepada masyarakat, kepada perwakilan wali maupun PSI. Ya nggak juga seperti itu dong. Jadi tunggu aja hasilnya. Silakan aja menguasai, mau menggarap itu lahan, silakan saja garap. Tidak ada mengganggu. Ya nggak pernah kami mengganggu, nggak ada bos. Silakan saja. Nah, selanjutnya. Ini juga perlu sampaikan juga semua yang hadir. Jadi beberapa bulan atau minggu hari yang lalu, ex pemilik ini datang ketemu dengan kami. Apa tujuannya? Mau mensertifikatkan tanah itu. Saya yakin orang-orang tidak tahu, Pak Wali tidak tahu, mungkin PSI dan masyarakat tidak tahu. Kami yang dicegah. Orang-orang punya kepentingan di sana di pusat. Saya tidak tahu siapa orang-orang di balik itu. Tetapi apa yang kami lakukan, bos? Apa saya bilang? Realnya lokasi itu adalah semua dikuasai masyarakat.
langsung kami menerima permohonan, kami langsung daftar orang itu, langsung diukur semua terbit sertifikat. Nggak mungkin bos, nggak bisa seperti itu. Karena real penguasaan itu adalah usaha masyarakat. Tidak mungkin BPN menerima permohonan. Bahkan saya tantang beliau, udah dibilang bahwa kami BPN menghalangi proses pendaftaran. Bukan menghalangi. Jadi suatu bidang tanah itu apabila didaftar ke kami, baik hak milik, HGU, HGB, itu pertama apa? Tanah itu dikuasai dulu, ya, clear dikuasai. Yang kedua, pasang tanda batas oleh pemilik, baru clear daftar. Ketika turun ukur tidak ada komplain, itu baru namanya clear. Nah, kalau hal ini kan beda cerita bos. Saya bilang, udah kalau gitu kuasai tanah itu, pasang tanda batas, baru kami bisa mengukur. Kami itu ibarat tukang bos. Jadi ketika berkas permohonan lengkap, ditandangin pemohon, dilihat persyaratannya, dilegalkan oleh siapa? Kepala desa. Kami proses. Saya sekarang tanya, apa iya kepala desa itu mau tanda tangan permohonan dengan posisi bermasalah? Kan nggak mungkin bos. Apalagi kepala desa sudah mengikuti rapat GTRA di sini. Apa salah satu poin di sini? Kepala kantor ya tidak boleh menerima permohonan dari ex pemilik apabila lokasi tanah itu belum clear and clean. Tegasin bos, tegas di sini. Kami tidak menerima. Makanya mohon maaf saja, ya tidak perlulah kita rame-rame dan sebagainya. Ini kan baru kerasan teman. Saya tokoh-tokoh terlantang, pengen-pengen saja. Karena tidak mungkin hanya karena sedeman saja yang kita perjuangkan. Karena itu satu area. Karena lokasinya adalah 2 desa, bos. Hanya dipakai sama kali saja. Ini satu paket dia, nggak mungkin karena sedeman saja. Lantan pun juga ikut satu paket namanya. Jadi kalau kita perjuangkan jangan setengah-setengah, satu paket semuanya. Karena sedeman dan Lantan. Dan hal ini juga saya sampaikan ya ke teman-teman Bali, ada perwakilan Pak Haji juga kemarin, waktu dengan Pak Aryo, waktu hujan-hujan kami datang, itu pun hal yang sama. Jadi ini semua berprogres teman-teman semuanya, berprogres. Ya, keputusan terakhir nanti itu dari kementerian di pusat. Kami ini adalah pelaksana saja. Kantor pertahanan itu sebagai pelaksana saja. Di Kanwil koordinasi. Siapa mau kebijakan? Pusat bos. Kami tidak bisa memberikan kebijakan, tidak bisa. Karena kami ini punya pimpinan, kecuali ada perusahaan bos saja. Saya pecat kamu, urusan bos. Kewenangan bos dong, kebijakan bos. Mau dia pecat, mau dia apa, itu bos. Perusahaan. Kalau kami tidak, ASN kami tidak. Kami punya pimpinan di atas. Di daerah, kami punya pimpinannya beliau. Kami koordinasi dengan kabupaten, dengan jajaran semuanya. Jadi tolong bapak semuanya, teman-teman lain, ini dimengerti. Saya tidak kembali ke tadi yang disampaikan Perpres 86 2018. Salah satu pasal di situ ya, di Perpres 86 itu, di pasal 7 ayat 1 huruf A, yang menjadi objek kredit itu apa? Tanah bekas hak. Saya sudah baca. Itu termasuklah ini bos. Tapi tunggu dulu prosesnya tim untuk bekerja. Jadi harap maklum saja. Ya, harap maklum. Saya pun selalu koordinasi bapak semuanya. Tetap saya koordinasi. Silakan saja kuasai tanah itu, kalau mau dikuasai monggo. Digarap seperti biasa silakan saja. Kan tidak ada mengganggu kan? Ya enggak, bapak semua tidak ada mengganggu kan? Cuma apakah pingin kan mempertanyakan kapan tanah kami ini mau disertifikatkan? Tunggu dulu, ini proses bos. Tidak ada larangan untuk tidak menggarap tanah itu, silakan saja garap tanah itu. Silakan saja. Ya, legalitas kepemilikan maupun sertifikat nanti ini proses ini semua. Nanti saya sampaikan nanti lagi. Tapi kalau
yang menjadi pembicaraan hari ini tolong disampaikan ke masyarakat, pemilik, orang-orang yang menguasai tanah itu. Jangan menyampaikan yang terlalu berlebihan, yang membuat nanti hal-hal yang pikirannya nanti membuat kisruh suasananya. Padahal ini kan sudah kita bantu dari awal, bos. Ini kan cukup panjang, cukup lama ini prosesnya, dan masalah ini kan cukup panjang itu. Baru kami ini langsung turun ke lapangan, saya turun ke lapangan ke Karangsang sampai ke Lantan, saya langsung turun. Makanya saya bilang kepala kantor tidak ada yang enak, bos. Kepala kantor pasti harus capek. Bupati pun juga tidak ada yang enak, bos. Setiap malam itu mungkin pikiran itu nggak pernah berhenti untuk berpikir masalah A, B, C sampai Z masalahnya. Masalah cari solusi, masalah cari solusi. Kan itu masalah kita. Jadi mohon maaf, jadi kami tidak tinggal diam. Murni, ya kami sampaikan ya Pak Bupati, murni ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalau sudah seperti itu tidak perlu ada pertanyaan lagi bla-bla sebagainya. Murni untuk kepentingan masyarakat, titik. Kalau maunya begitu kan, kepentingan masyarakat terus. Untuk sertifikatnya sabar, tunggu sih. Siapa sih bantu? Insya Allah siapa sih bantu. Mudah-mudahan sama si lama di Lombok Tengah. Kalau saya pindah, nanti kepala kantor selanjutnya diteruskan perjuangan ini. Ini sebuah perjuangan. Tapi insya Allah kita masih lama di sini. Tapi ini tidak akan lepas. Ya, tidak akan lepas. Ini tidak akan lepas sampai dengan akhirnya nanti putusannya tidak akan lepas. Jadi jangan mendesak. Saya minta jangan dulu mendesak. Karena tim bekerja. Ya, kami sekali lagi kami hanya pelaksana saja. Tidak boleh ada kepentingan, saya bilang. Nggak ada kepentingan. Murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi satu hal, pemerintah desa selaku kepala desa itu tidak boleh dilibatkan dalam hal ini. Karena bapak semua percuma. Ketika bapak bawa sertifikat, tambah tanah kepala desa, nggak jadi, bos. Ini syarat masalahnya. Mas saya bilang, jangan salahkan BPN kalau ada bapak terbit sertifikat. Karena itu berawal dari permohonan ditandatangani oleh kepala desa, legalitas jelas. Baru kan itu bisa sertifikat. Saya selalu bilang Pak Bupati, kami itu ibarat tukang, bos, tukang batu. Ketika semua bahan terkumpul, semen, pasir, bata dan sebagainya terkumpul, diaduk, disajikan, dibentuk rumah, dinikmatilah oleh pemiliknya. Itulah kami. Ketika syarat semua terpenuhi, kami terbit sertifikat, bapak terima sertifikatnya. Sekolah kan kembang, selesai urusan. Jadi sekali lagi, tolong ini bersabar saja dulu. Semua ini berproses. Ya, tolong bersabar bapak semuanya. Silakan saja bapak sekarang menggarap tanah itu, silakan. Ya, bisa dimengerti nggak itu pak? Iya. Harus mengerti. Kita pakai bahasa orang-orang biasa. Saya orang biasa masalahnya. Jadi kita orang-orang biasa. Jadi sudah dipahami. Jadi sekali lagi, saya Pak Bupati beserta seluruh jajaran semuanya, baik Pemda Lombok Tengah, seluruh jajaran kami di kantor Lombok Tengah pun juga sama, membantu untuk kepentingan masyarakat. Kami adalah pelayan bapak semuanya. Ya, sekali lagi tolong bersabar. Tunggu semua berprogres. Oke, bapak semuanya, tidak perlu lagi perdebatan. Hah? Gimana? Ya. Jadi boleh-boleh pola ini sering ketemu saya misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bupati, kemudian kantor beserta jajaran tokoh masyarakat yang ada pada malam hari ini, LMBH dan juga beberapa pengurus. Apa yang disampaikan sama Bupati kemudian Pak Kanta itu apa namanya adalah bagian dari perkembangan yang sedang berproses pada hari ini. Cuman kalau ditanya tadi mungkin tentang proses yang cukup lama, kenapa kemudian sampai datang hari ini, karena tidak ada informasi yang tegas, tidak ada informasi yang jelas, tidak ada informasi perkembangan yang kemudian menjadi
dalam dari kerja-kerja GTRA yang tidak sampai kepada pemohon, karena bagaimanapun para pemohon seluruh lembaga itu adalah subjek dari distribusi TORA yang sudah dimaksud. Yang kedua adalah tentang empat kepentingan yang tadi disampaikan oleh Pak. Kalau kita merujuk kepada subjek dari TORA dalam Kepres menyatakan bahwa ada empat subjek. Dalam persoalan ada kelompok masyarakat yang mengajukan sertifikat dengan hak milik bersama, ada yayasan, ada juga badan hukum itu adalah agama dan sebagainya. Yang mungkin kita ingatkan saja, belum kita mengingatkan saja. Intinya yang dimaksudkan tadi ada Pemda, kemudian ada usaha, ada pemerintah dan masyarakat. Hari ini kami sedang menanyakan tentang masyarakat sebagai subjek hukum dalam proses ini. Kemudian juga kalau misalnya ada badan hukum seperti perusahaan, tapi tentunya yang akan menganalisis, ya silakan termasuk semua hak warga negara punya hak yang sama. Silakan mengajukan evaluasi yang punya kewenangan untuk mengajukan itu adalah menetapkan wilayah dan tentunya pihak. Pertanyaan saya singkatnya, apakah memang kepentingan itu juga dibahas oleh GTRA sesuai dengan perkembangan sepanjang pengetahuan dan bodohnya kami ada empat subjek yang itu tidak menyebutkan satu pun selain masyarakat di situ sebagai subjek. Maksudnya adalah semoga berperan apabila pengajuan dilakukan khususnya di dalam sidang sudah full di situ, tidak mungkin itu tidak. Kalau misalnya dilemparkan atau tidak silakan, kalau misalnya silakan atau batas ada batas apa tidak ada sih, dan ini akan menjadi martir di bawah. Kenapa? Karena perusahaan pasti akan datang dan tidak telah masuk lahan itu dengan beberapa masalah. Yang bahwa tentunya layak dan layaknya pemerintah yang bisa memberikan hasil yang pasti hari ini yang dijalankan oleh 524 adalah sebagai subjek yang diatur dalam Kepres sesuai dengan Kepres dan juga aturan perundang-undangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah tadi yang disampaikan perkembangannya kiranya dengan hari ini misalnya saya dituangkan dalam bentuk tidak ada hasil pertemuan seperti kami mengikat sama masyarakat untuk menyatakan bahwa proses dan juga sedang dilakukan proses ini bisa dituangkan dalam tidak ada mungkin. Terima kasih. Yang ketiga saya setuju. Yang ketiga semua rekam kan? Semua rekam kan? Ngapain kita acara kesepakatan lagi? Ini sudah jelas kesepakatan kan, mendengar semuanya. Rekam itu diputar sudah kalau ada rekam. Ya jelas ini kan semua berproses, jadi nggak perlu yang ketiga buat berita acara lagi, kan semua sudah mendengar, kecuali kami nggak bekerja bro, ya jangan nggak bekerja, ini kan sudah jelas semuanya, ya enggak? Mana masyarakat juga, mana warga yang bosetan ada, angkat tangan, gimana? Juga ini dalam perjuangan posisi ini sekarang. Ya, kami sudah bantu loh ini. Kami sudah bantu membawa semuanya. Silakan Bapak garap itu lokasi tanahnya, silakan saja. Tidak ada yang larang. Ada mengganggu nggak? Saya tanya, ada yang bapak? Ya sudah, kalau mengganggu ngapain juga coba? Kan ini nggak ada gangguan. Tidak ada emosi bapak semua, nggak ada kan emosi kan? Ada emosi kan? Yang mengganggu ada? Nggak ada kan? Nggak ada bos. Bapak ini hanya menunggu saja kapan tanah kami disertifikatkan, itu saja kan? Ya nggak? Nah, tunggu, kita berproses semuanya. Kecuali ada mengganggu ya bapak semuanya ya. Ini kan nggak mengganggu bos, tidak mengganggu, santai saja, jalani saja kehidupan seperti biasa, tidak ada yang mengganggu juga. Bisa kami diberikan salinan
Nanti kita kasih. Ya. Jadi pada prinsipnya masyarakat tidak diganggu, tetap menguasai dan menggarap tanah itu. Itu kata kuncinya, ya. Setuju ya? Setuju, bos. Itu saja kata kuncinya. Satu hal saya minta, jangan lupa dengan kepala desa, bos. Kades harus hadir sebenarnya di sini juga harus hadir. Ini satu lomba kades juga beliau juga. Makanya apapun masyarakat, mohon maaf saja, sebagai warga yang baik, ya, warga yang baik nih, koordinasilah dengan pimpinan di sana itu. Ketika ada miskomunikasi, bos, selesai, rusak itu masalahnya. Terjadi perselisihan, perdebatan, ribut dan sebagainya itu karena apa? Miskomunikasi. Tidak ada koordinasi dengan baik. Dua kuncinya, bos, komunikasi, koordinasi, selesai urusan. Sama dengan hal ini. Ini ucapan ini Bapak kan dengar semua ini, ya nggak? Mendengar semuanya. Ini warganya berapa saja. Yang lain wartawan ini saksi mereka ini masalahnya, bos. Ya nggak? Yang penting masyarakat sudah oke dan mendengar apa kami sampaikan. Tidak ada perwakilan. Gimana? Setuju kan? Bapak semuanya? Niat kami membantu. Ya. Tolong tidak ada lagi perdebatan selain. Tunggu aja hasilnya. Bapak silakan garap tanah itu sudah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Kantah Lombok Tengah. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan kami dari anggota penggarap. Kami atas nama perwakilan masyarakat Desa Kabupaten Krasniman Dusun Bersil. Sedikit yang menyampaikan berkait dengan kepala desa, memang ada konsultasi, Pak. Koordinasi tetap kami jalankan karena di sana juga kami sebagai kepala dusun tetap intens untuk berkomunikasi apa perkembangan yang ada di masing-masing dusun, Pak Kantah. Namun pada hari ini di desa kami ada perusahaan BPKP terutama berkaitan dengan sepeda motor, bantuan dari Bapak Bupati sendiri. Itu makanya dari Pak Kepala Desa sendiri tidak bisa hadir. Kan kita sebagai kepala dusun yang bisa hadir ini kan bisa mewakili Bapak Kantah. Selanjutnya yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menjelaskan dan Pak Kepala Kantah yang luas menjelaskan perjalanan daripada masyarakat yang sudah mengelola, menggarap sudah lama di Pak Kantah. Sesuai apa yang disampaikan itu memang itu adanya. Berproses dari tahun 2010. Kami juga ini berjalan, Pak, bukan gerasa-gerusu. Kami berjalan bersilaturahim, minta pendapat, petunjuk, terutama kepada Bapak Bupati. Waktu itu Bapak Bupati masih di DPR. Apa saran beliau? Disarankan untuk menjaga, melihara, menanam apa yang dari kebutuhan masyarakat di sana. Dilarang merusak. Nah itu kita pegang, Pak. Dan ingat, alhamdulillah tahun 2011 kami bersurat ke PN, ATR, DPR, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Komisi 2. Kami bersurat, Pak, atas nama lembaga desa LMDH, atas nama Kepala Desa almarhum waktu itu Pak Ramia. Tapi dari surat itu, Pak, sampai berapa tahun tidak ada perkembangan penyelesaian masalah ini. Mudah-mudahan dengan kepala kantah baru ini bisa, dan Bapak Bupati bisa untuk memberikan harapan kepada masyarakat, terutama payung hukumnya. Memang kami tidak khawatir menggarap, tidak ada yang mengganggu menggarap di sana, Pak. Tidak ada yang bisa mengganggu karena kami sudah berinvestasi, bertanam dengan modal dan tenaga. Tapi harapan kami, yakni karena kami di sana juga sebagai perwakilan masyarakat, terjadi konflik tanah, terutama tanah halaman 1 hari 2 hari. Jangan sampai itu terjadi ke depan setelah kita berinvestasi persahabatan tidak ada payung hukum. Itu harapan kami. Karena adanya undang-undang yang tadi sudah dibahas dengan reformasi agraria itu yang ditandatangani oleh
Presiden Pak Jokowi dan Komnas HAM Pak Loli itu jadi panduan untuk kita belajar Pak Kanta, belajar karena sudah proses selama ini kita untuk melindungi sama pemikiran Pak Kanta Bupati, sama-sama mau menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat. Itu harapan kami dengan apa yang disebut dengan GTRA itu sebagai dasar untuk mendapatkan Torah. Kami harapan dari masyarakat yang hadir ini supaya segera sesuai dengan komitmen Bapak Kanta. Waktu kami bersilaturahim ke Bapak Kepala Kanta berjanji Januari akan selesai, tapi sekarang alhamdulillah sudah mau bulan Mei ini Pak Kepala Kanta. Untuk itu kami lagi datang ke sini bersilaturahim, bukan berburuk perasaan untuk yang nampak. Secara bersilaturahim mau tahu penjelasan yang jelas seperti apa komitmennya Pak Kepala Kanta. Waktu kami juga di tempat kami di Berugak berdiskusi dengan semangatnya, waktu tidur ke lapangan saya akan segera untuk menyelesaikan permasalahan, terutama memberikan SHM kepada masyarakat penggarap yang ada di Salsel. Dan ada juga video kami yang sudah simpan nih Pak Kepala Kanta. Dengan semangatnya itu mudah-mudahan harapan kami dengan hadiran kami dengan posisi Bupati pada saat ini supaya bisa segera terlaksana GTR-nya, terutama penentuan itu ada di kementerian, dikasih dan dikasih. Kalau memang saya tidak dikasih tidak ada masalah, yang penting diproses secara cepat, harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadus. Kata kuncinya kesejahteraan masyarakat, ya. Selesai. Tidak ada dari situ. Selesai. Kesejahteraan masyarakat, sejahtera. Itu kata kuncinya. Jadi sekali lagi tunggu ini dalam proses. Tolong bisa dipahami bahwa semuanya yang punya tanah silakan garap aja, ya, garap dengan baik saja. Kita tunggu. Insya Allah seperti apa yang kami perjuangkan ini, ya tunggu saja. Ya, tim ini akan nanti bekerja. Ya, kami mohon maaf karena memang ini agak cukup panjang juga, agak cukup panjang prosesnya. Jadi harap bersabar. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan. Jadi tahun depan itu mudah-mudahan kami ada dapat alokasi untuk program Redis di Lombok Tengah 2025, dan mudah-mudahan ini juga selesai dan bisa kita rediskan di tahun 2025. Setuju Pak? Setuju Pak? Wah, saya cabut dari 2025 jadinya. Jadi begini, karena ini sudah tahun berjalan, kemungkinan tahun anggaran baru untuk prosesnya untuk sertifikat. Dan juga saya juga luar biasa, Lombok Tengah dan 4 desa ini PTSL kami tuntas lebih dulu bos. Berangkat hukuman bupati juga, kepala desa dan sebagainya. Ya, jadi tidak perlu kita ya, kita bahas-bahas lagi. Tinggal tunggu saja nanti hasilnya semuanya. Mohon maaf. Jadi tunggu bersabar saja dan tunggu tim bekerja. Ya, oke? Cukup ya, selesai ya? Apa lagi? Jangan lama. Tadi Pak sampaikan tegas bahwa perkembangan yang agar tidak kami mengaudiencikan itu bisa kepada kita secara misalnya ada proses pengajuan atau berdasarkan proses apa, sehingga kita juga misalnya ada segala sesuatu di lapangan misalnya, karena kita tidak tahu nih kalau tidak dari ya perusahaan yang datang ke sana lokasi, tapi memang nggak tahu ngapain, tapi kita cukup mengganggu ketika misalnya orang proses kami tidak paham, proses yang kami tidak pahami dari bagian informasi dalam dapatkan. Yang minimal ada informasi bahwa tahap ini sudah dilakukan seperti ini sehingga depan kita juga tidak melakukan lagi terus. Ya. Oke. Sekali lagi saya ngomong ya, kalau orang-orang itu datang ke sana hanya menonton dan melihat, kan tidak dilarang bos. Kan bukan menguasai, bukan mengusir bapak semuanya, enggak loh.
saya berani nggak ngusir? Hah? Iya, sudah. Iya. Jadi bapak-bapak, udahlah, jangan merasa terganggu deh. Karena situ ada kepala desa, bos. Sudah. Kalau saya nggak berani juga. Ya. Jadi jangan takut. Kalau memang pemiliknya itu datang hanya sekedar datang jalan-jalan melihat, dia mau saja. Ya. Jadi bapak-bapak semua tetap bekerja dengan baik. Ya. Kalau ada durian bawa ke kami. Ini nggak pernah bawa durian kan? Mana ini? Kita memperjuangkan hasilnya nggak bawa. Kalau nggak durian pisang lah sudah bawa kantor. Iya. Ya. Siap. Ya, itu aja. Bapak semuanya ada? Yang lama. Ya, siapa? Sedikit Pak Kanta, Ibu Bupati, di barangkali mudah-mudahan ini sebagai penutup. Jadi apa yang sudah Pak Kakan tadi jelaskan sama kami, yang sebenarnya Pak Kakan, ini kami sudah jenuh sebenarnya kan diberikan harapan-harapan apa. Beliau hadir Pak kasih sengketa tanah, bahkan kita berdebat pun sama beliau waktu turun pengukuran. Jadi apa yang disampaikan oleh Direktur Walhi tadi, setidaknya Pak Kanta, ini kan sebagai bukti kami bisa memegang dan kami hentikan kejenuhan kami terhadap janji-janji. Berita acara tentang semuanya itu memang sangat kami butuhkan. Pak Kanwil sendiri dulu menjanjikan Pak Kanta bahwa tanah ini segera, dan kami pada saat itu meminta kepada Kanwil supaya di dalam proses pengukuran agar jangan ditunggangi oleh perusahaan PT ini. Ya, alhamdulillah beliau menyampaikan sosialisasi di desa dan kami sungkem Pak Kanta, karena kami masyarakat di bawah. Jadi apapun yang beliau sampaikan di depan ruangan di kantor desa betul-betul kami percaya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah pengukuran, bahkan Senggi, Membe, PT itu turun Pak, mau dia ngambil. Nah itu kami tidak pernah merasa takut, apalagi sekarang tidak akan pernah takut. Bila perlu kalau PT itu datang, siap kami Pak. Kami sudah pagar pedes. Bila perlu berang kami itu asah Pak. Karena proses ini sudah lama, sehingga mohon Pak Kakan untuk berikan kita kepastian hitam di atas putih, sangat kami butuhkan karena itu menjadi pegangan kita Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Dir tadi memang ya kami akan sering audiensi Pak Kanta, Mami Bupati, kami akan sering audiensi kalau kami tidak akan bisa juga mendapatkan apa yang diinginkan, karena dengan harapan dan terus harapan. Nah itu yang kami mohon dengan hormat Pak Kakan, jangan sekedar kami merekam apa yang Pak Kakan sampaikan, itu kan bisa saja dibolak-balik, mana buktinya. Tetapi kalau ada hitam di atas putih berita acara hari ini bahwa tim GTRA sudah bekerja dan betul menyampaikan itu ke Kanwil, mohon Pak Kakan dengan hormat kami minta supaya kami tidak ada lagi bla 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 bahwa inilah nanti saya akan tampang. Dan itu juga Pak Kakan, mohon maaf, kami akan buatkan pelang. Berdasarkan apa? Berdasarkan tim GTRA sudah melaksanakan di nomor sekian Pak, saya akan buatkan pelang, sehingga dari PT, dari siapapun yang akan datang Pak sudah melihat itu. Karena seringkali juga ada 2 minggu yang sudah lewat, si Senggi dengan kawannya Pak turun. Ada juga yang info-info terkait tentang CS-CS-nya dia Pak, tapi kami tak pernah takut Pak. Kami tidak akan pernah takut dan gentar sedikit pun, kami akan terus maju. Dan apa yang sudah saya sampaikan ini lebih-lebih di depan Pak Kakan sendiri, kami siap akan eksekusi mereka Pak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ini bukan iming-iming, bukan harapan yang saya berikan sebenarnya. Ini kan perjuangan bos. Ini kan keinginan bapak semuanya. Gitu. Bolehlah kita bermimpi, gitu. Mudah-mudahan saya mimpi hari ini dapat 4 angka, besok kaya saya boleh bermimpi. Tapi ingat, nantilah saya kasih deh. Nanti saya kasih surat penyampaian kami ke Kanwil
terkait dengan hasil GTRA Lombok Tengah. Tapi sekali lagi saya minta ini terakhir, saya apa ya, kami sebagai pelayan juga tidak ada kata bosan untuk melayani Bapak semuanya. Tetapi perlu juga Bapak ketahui bahwa kami ini bekerja, ya, bekerja. Selama Bapak semua tidak diganggu sama orang, silakan saja Bapak bekerja seperti biasa, ya, semuanya. Kata kuncinya, selama tidak diganggu, silakan bekerja untuk kepentingan Bapak semuanya. Bagaimana legalitas apabila sertifikat? Tinggal tunggu aja hasil nanti. Cukup? Cukup ya? Kita percayakan sudah sekolah sama kami sama-sama dengan teman-teman Soleh berjuang. Terakhir, saya minta ke teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan hari ini, tolong penyampaian di dalam kata-kata pemberitaan agak sedikit bijak sedikit. Artinya tidak terlalu memihak gitu ya, tidak terlalu memihak misalnya keberpihakan ke ini itu dan tidak. Tapi memberitakan seperti apa adanya, real saja. Ya, bahwa pada hari ini sudah koordinasi bla 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 dan sebagainya. Gitu ya. Oke, teman-teman wartawan anggap ya. Baik, kebetulan saya juga masuk dalam grup wartawan Lombok Tengah. Ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang tadi saya sampaikan, kata-kata saya, dan pada intinya bahwa semuanya saya bantu ikhlas, tulus bahwa semuanya tanpa ada kepentingan dalam hal ini. Ya, kata kuncinya tanpa ada kepentingan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu kita urus tanah. Dari dulu kita urus tanah. Ternyata penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas HGU PT Trisno Kenanga adalah menjadi kewenangan Menteri ATR BPN, di mana hasil rapat di kantor Kementerian ATR BPN 2023. Dari dulu kita urus, tapi 2023 diakomodir 4 kepentingan. Nah, ingat, dari dulu kita urus, tapi 2023 berdasarkan keputusan Menteri menyampaikan 4 keputusan yang harus diakomodir. Tadi sudah disampaikan, belum kami juga sudah tahu. 1, untuk bangsa. 2, untuk masyarakat. Ini kan sudah yang kita urus dari dulu zaman Abu Hurairah itu. Ada 4 kepentingan yang harus terakomodir. Dan kapan diakomodir? 2023. Kan tinggal kita berbicara tentang tidak lanjut menuju sertifikat. Boleh sama. Yang dari dulu belum urus itu tidak ada kejelasan. Ini baru 2023 ada kejelasan. Nah, saya baca lagi supaya lebih puas. Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas HG PT Trisno Kenanga adalah menjadi kewenangan Menteri ATR BPN, di mana hasil rapat di kantor Kementerian ATR BPN 2023 yang lalu akan diakomodir untuk 4 kepentingan. Nah, 1 untuk tanah, 2 untuk masyarakat, 3 bekas pemilik lahan, 4 pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Melempia sekolah lema, melempia apa? Kalau pemerintah itu pemerintah sudah yang sama kayak tidak ada orang yang boleh bangun. Untuk kepentingan apa? Sekolah, PDN dibangun. Kepentingan apa? Politeknik. Kepentingan apa? Besok kita akan bangun kantor imigrasi. Tidak ada yang boleh klaim kalau kita pemerintah. Di sebelah timur itu apa? Untuk kesehatan. Artinya apa?
untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Nah, dia dari dulu Bapak urus itu 2023 sudah untuk kepentingan masyarakat. Karena dibagi 4 ini wajib memang dilakukan. Nah, lalu kemudian kapan sertifikat ini yang dimaksud tadi bersahabat? Mari dulu Komisi Kedikjan buat terganggu untuk masyarakat itu. Udah jelas. Aneh omongan lalu maruf putua kirim mama dari cek. Iya keberatan. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih seluas-luasnya. Tentu memang kehadiran seperti ini penting untuk berwajah dan silaturahmi. Bukan berarti apa-apa, namun kepentingan menuju yang lebih baik juga penting untuk menyirami semangat kita berjuang menuju kepentingan masyarakat. Terima kasih saudara saya dari Walhi, kemudian perwakilan seluruh masyarakat yang ada, kurang lebih ada 192 ya kurang lebih. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan kepada kita sekalian hingga hajatan kita untuk menaikkan hak-hak sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Tuhan mempercepat semua dan menggerakkan hati otak dan pikiran orang-orang yang di pusat itu menuju hak milik kita semua. Makasih Pak Kakanda, terima kasih yang seluas-luasnya. Nah, kalau berpikir kesibukan memang semua kita sibuk. Bapak Ibu juga harus sibuk melayani istri dan anak-anak. Belum lagi kita harus cari nafkah. Sisi lain saya tadi rapat dulu lari di rumah sakit. Setelah selesai itu lari ke sini. Sebelum selesai rapat saya diambil cek darahnya itu buat lama 2 kali 15 menit. Karena mungkin saya capek dan sudah tua ini ya. Makanya satu lapan datang sini tadi, adik dan tuh saya mohon maaf yang seluas-luasnya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dulu punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini tidak ada tujuan lain untuk kemaslahatan masyarakat dan perusahaan besar ini di sekitar kita. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Gila, makan dikit kalau kita mau ketemu orang dari mana? Pak, dari mana? Ya. Bisa mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Oke, siap. Harus sehat. Oke. Siap. Oh ya. Mohon izin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 siap.